Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini kita kembali bisa menghadiri mudzakarah daripada kalam salaf, terutamanya yang kita baca adalah kitab Tadhkirun Nas, dan alhamdulillah hadir bersama kita para habaib, para orang-orang tua kita. Ada Al-Habib Abdurrahman, ada Al-Habib Alwi Al-Idrus, Al-Habib Muhammad Al-Hamid, dan terutamanya para habaib yang lain. InsyaAllah menambah keberkahan daripada majelis yang kita cintai ini, dan terkhusus kepada Sahibul Bait Al-Habib Shadiq As-Segaf, senantiasa Allah berkahi rumahnya, dan Allah limpahkan bagi kita semua keberkahan daripada orang-orang tua kita, para salafun saleh. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan apa yang beliau telah bahas terkait dengan pentingnya kita husnudzon kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, siapapun mereka. Diceritakan bahwasannya Al-Habib Ahmad ini mendengar daripada Syekh Abdullah Ma'ruf Bajamal. Pernah sekali waktu beliau duduk di salah satu menara jami' di kota Shibam. Maksudnya untuk menghitung berapa banyak para wali di sana. Kota Shibam itu salah satu kota besar di Hadramut. Dia ingin menghitung karena rumor yang berkembang
di kota Syibam itu tidak kurang setiap waktu 40 orang wali di antara mereka. Setiap yang lewat dihitung dengan tasbihnya, 1, 2. Begitu dia lakukan itu, lewat seorang budak di hadapan Syekh Abdullah ini. Kemudian dikatakan, jangan engkau menghitung, mending kamu tinggalkan, karena kamu tidak akan pernah bisa mengetahui rahasia Allah yang ada di hati hambanya. Jadi kadang-kadang seorang wali itu, ada wali yang tahu dirinya wali. Ini al-kumal minar rijal, dia waliullah dan dia tahu dirinya wali, karena pelantikan wilayah itu di tengah malam. Tapi ada seorang yang wali yang Allah akan buka rahasia kewaliannya setelah kematian dia. Di dunia dia gak pernah merasakan apa-apa. Seperti ada seseorang yang datang kepada gurunya, udah lihat gurunya ini karomahnya luar biasa, dia pengen seperti gurunya, minta amalan apa yang pernah gurunya lakukan. Maka diberikan satu amalan dan dikatakan, kamu jangan keluar rumahmu 40 hari. Khalwat di rumah 40 hari. Setelah waktu 40 hari, dia tidak merasakan apa-apa. Amalannya dibaca, dia puasa, dia tahajud, gak ketemu sama siapa-siapa, makanan halal tentunya. Setelah 40 hari dia datang kepada gurunya mengatakan, ya sayyidi ma ra'aitu syai'an, saya gak lihat apa-apa. Gurunya tersenyum. Dikatakan, engkau ini dapat banyak. Bagaimana mungkin kau tidak dapat apa-apa sementara Allah izinkan engkau berzikir bersimpuh di hadapannya 40 hari 40 malam. Nah, itu. Jadi ketika engkau itu menginginkan sesuatu, engkau ingin mengatur Tuhan, nggak bisa. Jadi kita itu ibarat mengetuk pintu, perintahnya ketuk aja. Bukan harus kita teriaki yang punya rumah harus keluar dengan ketukan kita. Justru kan tidak ada begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala jika mengizinkan seseorang hamba itu menjadi kekasihnya, maka yang pertama alamatnya adalah insyirahul khatir, ya. Dadanya itu lapang, semangat, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena yakin Allah itu ahkamul hakimin, Allah itu maha bijaksana. Nah, jika ada orang memiliki keyakinan seperti itu, maka dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tinggal di bawah naungan kerajaan Allah dan dia tidak pernah sekalipun mengkritik Tuhan di dalam keputusannya. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan di zaman beliau, al ulama humul aulia, ulama yang ada di zaman beliau adalah para wali-wali Allah di atas muka bumi. Illam yakun haula aulia fama 'alal wajhil ardi waliyun lillah. Kalau tidak ada wali, ya, kecuali orang-orang yang harus punya keramat itu, maka ulama-ulama ini pastilah mereka para ulia, karena siang malam mereka sibuk untuk mengurusi umat Nabi, mereka sibuk mencarikan dalil untuk urusan ibadah muamalat mereka. Jika mereka para ulama yang soleh itu bukan wali, maka tidak akan ada di atas muka bumi ini seorang wali, nggak mungkin juga. Tapi ulama-ulama yang memang mereka itu ikhlas lillahi ta'ala. Jadi mengukur kewalian itu tidak harus dengan karamat. Apalagi di zaman sekarang ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Orang-orang sebagian dengan gaya, ya, kewali-walian misalnya. Dukun-dukun itu juga punya keajaiban-keajaiban. Orang-orang non-muslim itu juga mereka itu bisa mengeluarkan hal-hal yang di luar nalar manusia. Tetapi alamat kewalian disebutkan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah dalam kitab Asrar Ulumil Muqarrabin. Ini kitab luar biasa. Beliau ini hidup sebelum Imamul Haddad Sahib Ratib. Mengarang kitab itu rahasia kewalian. Beliau ketika datang ke India itu dilihat para orang-orang biksu-biksu itu, ya, orang-orang Hindu itu yang mereka bertapa tahunan itu, mereka bisa terbang, berjalan di atas air, punya kesaktian luar biasa. Maka beliau mengatakan ini semuanya adalah rahasia semesta, dan antara mereka dengan Tuhannya hanya kalimat tauhid. Karena apa? Mereka melawan hawa nafsunya,
mereka tidak makan, tidak minum, ya, mengeluarkan potensi kekuatan dirinya dari dalam. Kemudian ada lagi yang namanya sihir. Sihir juga begitu. Bukan kewalian, bukan keramat sama sekali. Tapi keramat itu harus diukur dengan keistiqomahan. Seseorang istiqomah di jalan Allah, itu pasti mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Al-Habib Ahmad bin Hasan menceritakan, saya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid kakek kami Al-Habib Muhsin bin Husain Al-Attas di Huraidah. Ada masjid itu di Huraidah, masjid tua, karena Al-Habib Muhsin bin Husain bin Umar bin Abdurrahman, cucu daripada Sahib Ratib. Setelah sholat isya di masjid situ, saya bermimpi sepertinya saya masuk ke dalam masjid, sholat di sana. Kemudian saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid itu. Kemudian saya bersalaman kepada Rasulullah dan saya duduk di samping Rasulullah. Ini cerita Habib Ahmad bin Hasan. Kemudian saya tanyakan tentang guru saya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, bagaimana beliau sekarang di alam barzah tentunya. Maka Nabi menjawab, beliau itu datang kepada kami setiap hari Rabu dengan toyalatih. Toyalah itu artinya dengan gemuruh rebana, dengan bendera-bendera kebesaran seperti tamu agung gitu. Jadi kalau beliau datang kepada Rasulullah setiap hari Rabu di alam barzakh, beliau ini punya madhar luar biasa, dikawal, dikarak dengan luar biasa, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Rabu. Jadi ditunjukkan di sini bagaimana derajat daripada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ini guru Al-Habib Ahmad bin Hasan, guru Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid. Kemudian beliau melanjutkan bercerita tentang para wali, orang-orang yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menolak doa mereka, bahkan derajat mereka itu akan Allah tampilkan di dunia sebelum di akhirat. Itu alamat kesalehan yang utama. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu dulu ketika beliau dicambuk ya oleh penguasa di zaman itu, difitnah luar biasa, beliau mengatakan begini, asyahidu adl bainana wa bainahum hudurul janazah indal maut. Beliau katakan bahwasannya saksi yang adil tentang kondisi kita sebenarnya nanti ketika mati. Siapa kira-kira yang mulia setelah matinya? Subhanallah. Beliau Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika dikuburkan luar biasa, yang masuk Islam 20.000 orang Nasrani di Baghdad. Jenazahnya keluar dengan luar biasa semua. Tapi orang-orang yang memfitnah beliau justru matinya dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Jadi begitu. Ma dharrani in lam akun mutaqaddiman fasabqu yadharu akhiral midmari. Seseorang itu nggak boleh menyerah di awal. Karena sesungguhnya nilai itu ditentukan ketika finish. Jadi orang itu harus husnudzon kepada Allah, yakin di jalan yang benar, jangan berubah. Diceritakan oleh Habib Ahmad bin Hasan, ada Al-Habib Muhammad bin Abdul Bari Al-Ahdal. Ini seorang wali masyhur, ulama, mufti dari Murawa'ah. Murawa'ah itu di daerah Yaman Utara, berdekatan dengan Hijaz di Tihama. Beliau ini wali besar, banyak karangan kitab beliau. Sekali waktu datang marsum, datang pemberitahuan dari penguasa setempat bahwasannya akan dipatok pajak 10%. Yaman negara dalam kondisi saat itu susah, tapi hakim yang berkuasa saat itu menentukan bahwasannya setiap orang di Yaman tentunya yang memiliki usaha, mereka harus menyerahkan 10% daripada hasil buminya. Akhirnya begitu sampai itu kepada beliau, sholat isya berjamaah di masjid Jami', beliau katakan semua yang keturunan daripada Syekh Ali Al-Ahdal, kakek mereka itu Syekh Ali Al-Ahdal. Kalau kita dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kalau Al-Ahdal itu dari Al-Husain juga, karena mereka dulu berbarengan dengan Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir dari Basrah. Mereka tinggal di Yaman Utara, sementara kakek kita Al-Muhajir langsung lurus melanjutkan ke Hadramut.
pada tahun 317 Hijriah. Beliau mengatakan seluruh keturunan daripada Syekh Ali bin Umar Al-Ahdal, Syekh Ali bin Umar Al-Ahdal itu wali besar, jangan keluar dari masjid, yang lain silahkan keluar. Jadi habaib semua. Setelah berkumpul, sudah semuanya, sudah kunci pintu masjid, rapat tertutup di dalam masjid ketika kezaliman datang. Jadi pikiran bukan mereka, pikiran mereka ini adalah umat ini. Setelah itu beliau mengatakan, kalian dengar bahwasannya ini Basya, ini penguasa sekarang, hakim yang datang ini, dia telah mematok 10% daripada harta kalian, pengusahanya, hasil buminya, semuanya 10%. Ini adalah sesuatu yang sangat berat tentunya. Sekarang kita kirim Fatihah. Nah, Fatihah ini multifungsi. Fatihah untuk kebaikan seseorang, angkat derajat dia, menyembuhkan dia, atau Fatihah untuk menghancurkan seseorang, bisa. Jadi kirim Fatihah supaya Allah hancurkan dia, supaya Allah ganti dengan yang lebih baik. Belum sempat mereka baca Fatihah, tiba-tiba diketok pintu masjid, buka. Ternyata putri daripada Al-Habib Muhammad bin Abdul Bari. Putrinya ini seorang waliyah di rumah. Dia bilang kepada ayahnya, ya Abah, dia bilang, sudah Fatihah saya cukup, saya yang akan mengurusi penguasa ini, sudah, nggak usah repot-repot, nggak usah Abah, nggak usah yang lain, saya aja yang ngurusin. Subhanallah, ini perempuan salehah waliyah luar biasa. Dia kirim Fatihah antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata pagi-pagi dengar berita pemimpin itu mati, hakim itu mati langsung. Iya, bacakan Fatihah, selesai, berangkat sudah. Subhanallah, wa sarafallahu syarrah anhum wa matatil bintu aidan, dan putri ini juga meninggal dunia. Nah, subhanallah, wafat juga. Kadang-kadang seorang itu ya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga seperti itu kejadiannya. Dulu ada cerita Al-Habib Abdul Qadir bin Alwi Tuban Segaf, mantu beliau Al-Habib Idrus bin Syekh Abu Bakar, Habib Idrus bin Salim bin Syekh Abu Bakar. Ketika terjadi wabah di kota Tuban itu, setiap hari itu 5 orang, 10 orang yang wafat. Akhirnya Habib Idrus bin Salim ini merasa iba. Dia katakan kepada Habib Abdul Qadir mertuanya, saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat wabah ini di kota Tuban. Izinkan saya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa kondisi, biasanya orang yang akan masuk ke dalam hadrah itu, dia pun akan ikut wafat, karena dia menanggung. Dia menanggung juga. Kata Habib Abdul Qadir, engkau akan mati juga, engkau akan wafat juga, wahai Idrus. Kata Habib Idrus, ya, saya tahu, tetapi saya minta syarat satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang dimakamkan dekat dengan makam saya, maka Allah akan mengangkat azab kubur daripada mereka. Jadi seluruh yang ada di pekuburan itu, yang ada beliau Habib Idrus ini, Allah akan angkat azab kuburnya dari mereka, disyafaati. Beliau siap mengorbankan dirinya. Rupanya malam itu dia munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Habib Abdul Qadir juga bermunajat kepada Allah. Diangkatlah bala bencana itu, wabah itu, beliau juga wafat. Ketika Habib Idrus ini wafat, Al-Habib Husin bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad Jombang, saudara daripada Habib Alwi Bogor itu, beliau mendengar kisah ini, berwasiat kalau beliau nanti wafat, maka pengen dikuburkan di kota Tuban, di makam yang ada Habib Idrus di sana. Karena kenyataannya betul, wabahnya selesai, Habib Idrusnya wafat, dan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun orang yang dimakamkan di pemakaman itu, Allah akan angkat azab bagi dia, dikubur, disyafaati. Wasiat itu ditulis oleh Habib Husin secara pribadi, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba Al-Habib Alwi Bogor itu bermimpi ayahnya Habib Muhammad bin Thahir. Dia katakan, wahai Alwi, cepat engkau hubungi saudaramu Husin, katakan kepada dia supaya wasiat itu dia robah. Dia kalau meninggal harus dekat dengan saya, ayahnya. Karena apa yang didapatkan oleh Habib Idrus itu juga saya terima di sini. Semua yang bertetangga dengan saya,
Allah akan angkat azab. Subhanallah. Ini para ulia begitu. Yang percaya, yang nggak percaya biarin aja. Kalau kita percaya, mereka di dunia ini adalah hamba-hamba Allah pilihan. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Mereka memiliki apapun yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak pernah minta yang mustahil kepada Allah. Orang wali itu nggak pernah minta jadi nabi karena mustahil. Ya, nggak minta kepada Allah sesuatu, tetapi mereka meminta kepada Allah rahmat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena kakek mereka Rasulullah ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi itu pernah menangis ketika melihat jenazah seorang Yahudi, menangis Nabi sejadi-jadinya. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Qala nafsun infalatat ila bariha wa huwa musyrik wa hiya musyrikah. Bagaimana mungkin, kata Nabi SAW, seorang jiwa yang lepas daripada dunia, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, abadi di dalam azab. Nah, kemudian diceritakan juga karamah daripada Syekh Muhammad Al-Habib Muhammad bin Abdul Bari ini Al-Ahdal, bahwasannya tentara daripada kekuatan Wahabi pada saat itu yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Al-Asiri, itu cerita masyhur di Yaman. Mereka datang untuk menyerbu Yaman dengan 36.000 pasukan pada zaman itu, siap sudah untuk menyerbu negara Yaman. Begitu Al-Habib Muhammad bin Abdul Bari mendengar, maka dia datang kepada Al-Asiri ini, dia katakan Yaman tidak sanggup untuk menahan tentaramu sebesar ini. Pasti akan banyak korban berjatuhan, pasti akan banyak kerusakan ditimbulkan. Urungkan niat kamu, jangan masuk ke Yaman dengan kondisi seperti itu, jangan perang, dialog terus, cari perdamaian. Tetapi dia katakan nggak bisa, ini sudah harus kami lakukan, kami akan serbu Yaman. Akhirnya beliau karena melihat tidak ada lagi kecuali perang dan Yaman tidak akan mampu melawan, maka beliau pun langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kontan pada saat itu ya, tentara daripada Al-Asiri ini terjadi penyakit menular. Ya, dalam waktu 4 jam 3.600 orang tewas. Langsung itu. Dia bilang kalau memang dia nggak bisa lagi merubah niatnya, nggak mau mundur juga, ya sudah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ini menunjukkan kepada kita orang-orang dulu itu kalau berdoa kepada Allah kontan. Ya, cerita-cerita ini ada dalam sejarah. Tapi kalau di zaman sekarang ini kita melihat misalnya ya, orang yang memang melihat kezaliman, kemudian sepertinya berdoa tapi kok tidak mustajab, ya itu karena mungkin hati kita tidak bersatu. Banyak silaturahmi terputus dari kita, banyak uang haram yang tersebar di antara kita, sehingga apa yang terjadi, doa-doa tertolak ya. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan caranya ketika akan menghukum satu negeri ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwasannya mereka jika menzalimi diri mereka sendiri, kami akan kirim bagi mereka penguasa-penguasa yang akan menguasai mereka dengan caranya yang tidak baik, sehingga mereka kembali kepada Allah. Jika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan mengangkat itu semuanya. Kemudian beliau melanjutkan cerita Al-Habib Ahmad ini. Wa qala radhiyallahu anhu qala al-Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas idja'tu marratan fi Bandar Syihir bi Masjid Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar bin Salim ba'da salati subuh fa atau ilayya bi syai'in kal baydati wa fi syai' afrawuhu inda ra'si fa idha huwa mukhtaliful alwan al-abyad wal aswad wal mumtazij fa qultu lahu la'allahu alamudz dzar qala na'am. Faqultu lahu la'alla dzalika hina wadaukum alaihi qala na'am. Ini Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru Al-Habib Ahmad ini seorang sultan aulia. Di antara pelantikan yang beliau saksikan ketika beliau itu ada di Masjid Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini memiliki putra namanya Sayyidina Ahmad.
Itu beliau sholat subuh di masjid, ya, Al Habib Ahmad ibn Syekh Abu Bakar bin Salim di Bandar Syihir. Sepertinya ketika saya di sana tertidur, ya biasanya orang-orang soleh itu bisyarahnya lewat mimpi. Orang kadang-kadang itu meragukan mimpi. Mimpi itu adalah pesan ilahi yang sampai kepada hati orang-orang yang baik. Di Al-Quran juga banyak kisah mimpi Nabi Yusuf, ya. Kemudian kejadian-kejadian itu, mimpi bagi Nabi adalah wahyu. Akan tetapi tidak semua mimpi itu adalah benar. Karena Rasulullah SAW itu mengukur mimpi seseorang dengan perilakunya. Asdaqukum ru'ya, asdaqukum haditha. Orang yang mimpinya bagus adalah orang yang tidak pernah berdusta. Nah, tidak pernah berdusta. Orang jika dia itu jujur dalam kehidupan, dalam bekerja, jika dapat mimpi itu biasanya datang itu pesan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu mimpi untuk mendapatkan sesuatu. Karena mimpi itu kalau kita memang menanti-nanti, di situ masuknya setan kadang-kadang. Setan itu datang di mimpi bisa berwujud cara apapun, tidak ada yang tidak bisa diserupai setan di dalam mimpi kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kecuali mimpi Nabi SAW, itu pun kadang-kadang mimpi Nabi itu dilihat siapa yang memimpikan dan apa yang dimimpikan. Ada orang mimpi Nabi itu berbentuk hitam, pekat. Ada orang mimpi Nabi itu hitam, seperti orang-orang Afrika begitu. Dalam dunia nyata Nabi itu putih kulitnya, kemerah-merahan, kulitnya sempurna, wajahnya tampan, nggak ada seperti Nabi SAW. Jika dia meyakini itu sosok Nabi, ya murtad dia tentunya, kan begitu. Tapi mimpi itu adalah pesan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap yang mimpi itu. Dia menyimpan dendam di dalam hatinya yang dia harus segera hilangkan, atau dia memiliki pemahaman yang keliru di dalam agama yang harus segera diluruskan, masih dapat hidayah. Mimpinya Nabi tetapi kembali kepada perilaku dia. Seperti ada orang mimpi Nabi SAW itu pakai celana pendek. Ada, datang seseorang, datang kepada gurunya, dia katakan saya melihat Nabi itu mimpi dengan celana pendek. Maka gurunya mengatakan, inna fi dinika naqsun, sesungguhnya kamu ini memiliki kekurangan di dalam perilaku agamamu. Agama itu, takwa itu pakaian. Wa libasut taqwa khair, pakaian takwamu itu gak sempurna. Mungkin kau tampilkan sesuatu yang baik di masyarakat, tapi di belakang layar ternyata engkau berbeda. Nah, kita harus hati-hati. Jadi mimpi itu tidak mesti menjadi dalil, akan tetapi mimpi itu adalah yang dapat membuat kita menjadi baik. Itu pesan ilahi, betul. Jadi kalau orang mimpi apa, gak perlu dicari takwilnya. Takwilnya itu adalah perilaku kita. Makanya dikatakan dulu di zaman Nabi SAW, Nabi itu suka bertanya mimpi kepada para sahabat. Setelah sholat subuh, Nabi suka bertanya kepada para sahabat apakah ada mimpi. Nabi mentafsirkan mimpinya, karena mimpi para sahabat itu untuk perkembangan Islam. Tetapi mimpi-mimpi para ulama-ulama itu, mereka mendapatkan dalam mimpinya itu ikatan-ikatan rohani dengan Nabi SAW, dengan para wali-wali. Memang iya, kata guru kami, ar-ru'ya tasur wala taghur. Mimpi itu membuat kita senang, membuat kita semangat, membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membuat kita tertipu dengan mimpi kita. Kita bermimpi ketemu seorang wali misalnya, terus menganggap diri kita wali, ya belum tentu. Mimpi-mimpi yang baik itu harus membuat kita lebih baik. Dalam satu kaidah, Nabi yang paling piawai menafsirkan mimpi Nabi Allah Yusuf. Nabi Yusuf ini luar biasa. Dalam Al-Quran diceritakan mimpi raja, bagaimana takwilnya dalam surat Yusuf. Ada seorang ulama bernama Muhammad bin Sirin. Dia bermimpi Nabi Allah Yusuf, orang yang sangat soleh. Kemudian dalam mimpinya itu Nabi Yusuf meludahi lisan dia, mulut dia. Setelah itu dia bisa berbicara tentang mimpi, menakwilkan mimpi, luar biasa. Pernah datang orang kepada beliau ketakutan. Dia bilang, ya Syekh Muhammad, dia bilang, saya mimpi saya ini kencing di mihrab Masjid Jami'.
kencing di mihrab Masjid Jami'. Saya takut ini, mimpi sangat menakutkan, sangat menyeramkan. Dibilang, pekerjaan kamu apa? Saya imam masjid. Di mana? Di kampung. Dibilang, absyir fa innahu sayyidul ghulam yakunu imaman fil masjid fil jami'. Kabar gembira bagi kamu, kamu akan punya anak, anakmu nanti akan jadi imam di Masjid Jami' sana. Ini anakmu lebih naik tingkat dari kamu imam masjid biasa. Ini seperti itu. Lihat perilaku orang. Dalam kesempatan yang lain datang lagi orang, dibilang, saya ini mimpi adzan. Dilihat oleh beliau, dikatakan baik. Dibilang, insya Allah kamu tahun depan haji, berangkat haji. Wah, begitu ya? Iya, sudah, insya Allah berangkat. Benar, berangkat haji. Datang lagi orang, mimpinya sama, adzan. Dilihat orangnya, dibilang panggil polisi. Ini maling ini. Panggil polisi, ini maling. Tangkap, interogasi, bener maling. Ditanya, bagaimana kamu tahu? Dibilang, kan saya mimpi baik. Iya, saya lihat di Al-Quran itu Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Saya dengar Allah berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim, wa adzin fin nas, kamu adzan kepada manusia, seru manusia untuk haji. Ini orang baik, kalau mimpinya adzan pasti berangkat ke Mekah. Dan saya lihat ini tadi orang mimpinya adzan, di Al-Quran juga ada, wa adzana muadzinun ayyatuhal iru annakum lasarikun. Di dalam surat Yusuf itu, ya, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu, ya, itu dicegat, dikatakan, hei, berhenti, di antara kalian ada pencuri, ya kan, begitu. Kalimatnya adzan juga. Ini di Al-Quran adzan dipakai untuk mengundang ke Ka'bah, yang ini ngundang untuk menangkap pencuri. Ya sudah, gak beda. Yang membedakan itu adalah perilaku orangnya. Ini orang baik pasti ke Mekah. Ini orang gak baik, kayak ini tandanya sudah isyarat ini. Nah, subhanallah ya. Jadi kalau orang-orang kita lihat mimpi begini, karena dalam kitab ini kita akan lihat banyak mimpi-mimpi Habib Ahmad bin Hasan. Habib Ahmad bin Hasan ini, beliau ini luar biasa. Beliau bertemu dengan para aulia yang sebelum beliau, ya, ribuan tahun, wali-wali yang wafat sebelum beliau ini, para a'immah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, ya, kemudian Imam Ghazali, Imam Nawawi, kemudian para nabi-nabi. Banyak beliau ceritakan di sini. Beliau bertemu dengan para nabi-nabi dalam mimpi itu. Jadi kita jangan heran. Di antaranya ini tadi. Habib Abu Bakar itu mimpi, di dalam mimpinya itu beliau itu dipecahkan telur di kepala beliau. Mimpi. Tapi telurnya ini berwarna-warni. Ada yang warnanya putih, hitam, berwarna-warni. Dipecahkan di kepala beliau. Kemudian saya berkata kepada guru saya, la'allahu alamudzar. Kalau saya lihat bahwasannya yang dipecahkan di kepala Anda itu adalah para arwah. Beliau mengatakan na'am, ya. Jadi beliau ini menjadi pemimpin para arwah. Jadi pemimpin para aulia. Faqultu lahu la'alla dzalika hina wallaukum alaihi. Sepertinya ini terjadi ketika Anda dilantik menjadi pemimpin bagi mereka. Ya, jadi arwah-arwah yang suci itu kan di atas tempatnya. Ketika Nabi Adam itu dilihat oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, Nabi itu bertemu Nabi Adam di langit yang pertama. Nabi Adam itu kalau melihat ke kanan, beliau itu tersenyum. Kalau melihat ke kiri, beliau menangis. Ini hadis sahih masyhur. Ditanya oleh Rasulullah SAW, siapa ini orang? Dibilang, hadza abuka Adam. Ini anak ayahmu Adam. Dibilang, kenapa dia ketika melihat ke kanan dia tersenyum, kalau dia lihat ke kiri dia menangis? Jibril mengatakan, haula nasamatu bani. Yang dia lihat itu adalah keturunan-keturunannya. Kalau dia ke kanan, dia melihat keturunan dia yang akan ikut masuk ke surga bersama dia nanti. Arwah-arwah yang baik. Jika dia lihat ke kiri, dia lihat arwah-arwah buruk yang akan masuk ke neraka di dalam azab Allah, dan dia pun menangis. Jadi kata ulama bahwasannya arwah ini sebelum dimasukkan ke dalam jasad, ya, ke dalam janin, itu ada di langit yang pertama semuanya. Dengan dalil hadis ini, hadis yang sangat sahih. Bahwasannya para arwah itu di atas, di langit yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah
menginformasikan kepada Nabi Adam bahwasannya anak turunnya tidak semua akan kembali ke surga bersama dia. Jadi Nabi Adam ini bersama istrinya Hawa keluar daripada surga. Hikmahnya dia di surga kan berdua, cuma suami istri. Dia keluar daripada surga dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, turun ke bumi, nanti dia akan masuk kembali ke surga bersama keturunannya yang baik, para nabi, para rasul, dan utamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga berapa juga. Dia kalau kembali ke surga berdua, gak mau juga Nabi Adam. Sudah keluar, dia tahu hikmah Allah Subhanahu wa taala, dia akan kembali ke surga dengan sekian juta daripada keturunannya, di antaranya yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kembalinya nanti berbarengan. Yang buka kunci siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dan Adam dan seluruh para nabi di belakang Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu yang dia tahu. Dia akan kembali ke surga nanti bersama keturunannya. Tetapi memang di antara keturunannya adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kafir kepada Adam juga, anak turunnya. Ya, manusia-manusia itu yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, fariqun fil jannah, fariqun fis sa'ir. Sebagian akan masuk ke dalam surga, sebagian pun akan dilempar ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Kemudian diceritakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan juga, kan Al-Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan Al-Attas min al-ubbad qad yadkhulu ba'dul awqat ila al-masjidil mashhad wa yusalli inda kulli sariya rak'ataini wa sawarihi nahwu 80. Al-Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan Al-Attas, cucu daripada Al-Habib Ali bin Hasan Mashhad. Masjid Mashhad itu ada 80 tiang. Masjidnya cukup besar. Al-Habib Hadun ini kadang-kadang kalau sholat setiap tiang 2 rakaat kali 80 berapa juga? Berapa rakaat? 160 rakaat. Itu amalan ya, orang-orang tua dulu itu. Ya pantas mereka dapat magam derajat, karena Habib Ali Habsyi mengatakan para aulia itu banyak dilantik karena 2. Yang pertama karena mereka itu banyak baca Al-Quran dengan tadabbur, dan beliau-beliau itu adalah qiyamul lail, memperbanyak sholat di tengah malam. Banyak sholat di situ sebab diangkat derajat seseorang. Wa balaghana anna Syekh Ahmad bin Abdul Latif Bajabir kana jawadan samhan nadiyal kaf faja'ahul Khadir wa huwa fi tariqi mutawajjihan ila Andal wa sa'alahu syai'an wa kullama atahu ada wa sa'alah wa alhafa alaihi hatta abramah faqala ma aghthaka min sa'il faqala wa anta askhaka min syekh wa'lam anni Khadir wa wa'duka al-laila inda manarah masjid Andal falamma kana al-lail aradahu indal manarah fanadhara ilaihi al-Khadir nadhra rafa'ahu biha ila manazil aliyah. Falamma kana sabah jalasa ila sariyah min sawaril masjid fashamuhu Ali Bajabir fahadara mithlahum fakashafa bidzalika Syekh Umar bin Makhrama wa ansha'a qasidah aradan yadhkuruhu fiha wa bima hasala fi tilka al-lailah wa min jumlatiha ya ibn Abdul Latif inni ma ilak bisyarah qibla al-Husain fil hawta hawalil manarah had bila kail tas'alahu had bil maharah ma illa mawahib ma tasa'al ibarah wa kana Zaidi radhiyallahu anhu yaqul masjidak wa haramak haitsu yakhim qalbak wa kullu ma mal ilahil qalb huwa afdal fi haqqil muta'abbid wa kana min ada Zaidi radhiyallahu anhu idza kharaja min Huraydah li ziyarat Tarim wa ghayraha min al buldan yufarriqu salawat fi masajidiha fayusalli kulla salatin fil masjid linail barakatil jami'. Kemudian ini ada cerita yang menarik dari Al-Habib Ahmad bin Hasan. Ada seorang syekh namanya Syekh Ahmad bin Abdul Latif Bajabir. Dia ini orangnya dermawan sekali. Dermawan, kemudian murah juga. Ya. Murah kepada siapapun. Sangat sopan, ramah. Sekali waktu beliau ini di perjalanan ke satu desa bernama Andal. Di Hadramut ada desa bernama Andal. Di tengah jalan dia dihadang oleh seseorang. Ternyata orang ini adalah Nabi Khidir. Kemudian dibilang saya perlu sesuatu dari kamu, minta uang. Dikasih uang.
sudah dikasih minta lagi, maksa lagi, kurang, dikasih lagi, maksa lagi, dikasih lagi. Akhirnya Syekh ini dibilang kamu ini minta tapi nggak punya adab, katanya. Minta maksa nggak punya adab. Kata Khidir, dibilang engkau ini orang tua dermawan sekali. Ya, kamu minta nggak punya adab terus menerus, lah kamu ngapain ngasih terus menerus juga? Sama. Ya, saya lihat kamu orang yang baik, ya saya terus minta sama kamu. Dibilang sudah, saya sekarang melihat kamu ini orang luar biasa. Saya ini Nabi Khidir. Kata dia, nanti malam ya Syekh, temui saya di bawah menara masjid di desa Andal. Engkau ke Andal aja dulu. Nanti malam kita bertemu di sana. Subhanallah, malam-malam bertemulah Syekh Ahmad bin Abdul Latif Bajabir ini dengan Nabi Khidir, dan pada malam itu beliau dipandang oleh Nabi Khidir sehingga diangkat derajatnya menjadi seorang wali yang sangat besar. Nah, ini masalah Nabi Khidir ini ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, yang ini diyakini oleh seluruh para aulia, para tokoh sufia, dan ini pendapat jumhur ulama menurut Imam Nawawi, bahwasanya Nabi Khidir itu adalah ada dan hidup. Nabi Khidir itu ada dan hidup. Jadi siapa Nabi Khidir ini? Sosok Nabi Khidir ini sosok yang kontroversial di dalam Islam. Ya, banyak pendapat. Yang pertama, pendapat Khidir ini adalah putra daripada Nabi Adam, tetapi itu jauh. Ada yang mengatakan dia adalah seorang daripada umat Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu ketika selesai taufan, beliau ini berwasiat kepada putra-putranya, karena setelah taufan itu beliau kan hidup panjang juga, ya, hidup beberapa lama Nabi Allah Nuh. Nah, ketika beliau ini akan meninggal, berwasiat untuk dimakamkan di satu tempat yang sangat sunyi, nggak ada orang di sana. Dan beliau ini berwasiat kepada putra-putranya, kalau saya wafat nanti bawa saya ke tempat itu, kuburkan saya di sana. Ini diceritakan oleh Ibnu Katsir. Kemudian ketika Nabi Nuh ini sudah mendekati ajalnya, anak-anaknya mengatakan, wahai ayah, dibilang, apakah nggak lebih baik engkau wasiatkan tempat yang lain? Itu tempat nggak ada orang di sana, tempatnya sangat jauh, tempatnya sangat itu terpencil. Nabi Nuh tetap mengatakan enggak, saya tetap mau di situ. Dan saya berdoa siapapun yang membawa jasad saya ke ruang lahat saya doakan dia dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya begitu beliau wafat, nggak ada satupun yang bergerak, diletakkan di tempat itu. Kemudian Khidir inilah ya yang turun ke bawah dan mensamayamkan Nabi Allah Nuh. Nah, sehingga dia dapat doa daripada doanya Nabi Nuh, panjanglah umurnya. Dari cerita ini ada yang mengatakan kalau Nabi Khidir, jelas dia nabi, karena dia itu seorang nabi. Dia itu hidup juga sebelum zaman Nabi Ibrahim, dan namanya itu dikatakan Balia bin Malkan. Ya, ada yang mengatakan dia ini adalah nabi yang Allah panjangkan umurnya dengan doa Nabi Nuh. Ada yang mengatakan dia itu masuk ke dalam satu telaga kehidupan. Terus kemudian apa gunanya dia panjang umur? Gunanya dia panjang umur adalah untuk membatalkan pengakuan ketuhanan Dajjal. Karena Dajjal itu sudah ada juga. Dajjal itu sudah ada dan nanti akan muncul di akhir zaman, membawa fitnah yang besar, dan Khidir inilah yang akan melawan dia untuk membatalkan bahwasanya dia bukan Tuhan. Dan dia pun dibunuh oleh Dajjal nanti di akhir zaman. Jadi pendapat yang pertama, yang ijma, dia seorang nabi. Dia seorang nabi, bukan rasul, dan dia ini masih ada sampai hari kiamat dan hanya datang kepada orang-orang yang Allah pilih dan dia pilih. Yang kedua, dia ini tidak ada, dia sudah meninggal seperti yang lainnya. Ini pendapat sebagian ulama juga. Dan yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan dia adalah nabi dan dia ini hadir kepada umat Nabi, tetapi bukan dengan jasadnya tapi dengan ruhnya. Jadi mengambil jalan tengah di antara dua pendapat itu. Pendapat yang pertama mengatakan dia ada dan hidup. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi dan dikatakan ini pendapat jumhur
para ulama dan para orang-orang tokoh sufia tentunya ya begitu. Nah, di antara cerita ini yang dibawakan oleh Ahmad bin Hasan tadi itu, Syekh Ahmad bin Abdul Latif ini bertemu dengan Nabi Khidir, dan banyak para ulia-ulia ini bertemu dengan Nabi Khidir ya, dan dia itu disebut sebagai Khidir karena kalau dia datang ke satu tempat, tempat itu akan subur, berwarna hijau dalam satu pendapat. Setelah dia bertemu dengan Nabi Khidir, maka Syekh Ahmad bin Abdul Latif ini Allah angkat derajatnya menjadi seorang wali, karena Khidir ini seorang nabi. Dia hidup dan dia itu biasanya di pesisir pantai, tapi kan banyak orang juga mencari dan tidak bertemu. Hal-hal yang semacam ini adalah menuntut kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dicari, bukan untuk misalnya itu ditebak-tebak, enggak. Kalau dia datang misalnya menurut Habib Ahmad bin Hasan, ya tentunya dia berbicara, dia mengaku saya Khidir. Bagi orang-orang tertentu, apapun yang Allah akan berikan kepada orang itu, Nabi Khidir ini salah satu pelantiknya katanya. Seseorang yang diangkat menjadi seorang waliullah, seseorang yang diangkat menjadi pembesar umat Nabi kita Muhammad SAW dalam wilayah ini, diantara yang melantiknya adalah Nabi Khidir bersama para sultan aulia yang disebut Qutub atau Al-Ghaus. Kemudian Habib Ahmad mengatakan, masjidak wa haramak haitsu yakhimu qalbak. Ketahuilah bahwasanya tempat sujudmu dan tempat ibadahmu yang paling utama apa yang engkau saksikan di dalam hatimu. Jika hatimu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau di dalam ibadah dimanapun engkau berada. Wa kullu ma mala ilahil galab fahuwa afdal fi haqqil muta'abbid. Di mana tempat hatimu betah, di mana tempat hatimu itu dekat kepada Allah, maka di tempat itulah kau akan mendapatkan kesempurnaan di dalam ibadahmu. Dan beliau ini Habib Ahmad bin Hasan jika masuk ke kota, tentunya setelah beliau ini berziarah di luar Huraidah seperti ke Tarim dan tempat-tempat yang lain, beliau ini sholatnya enggak di satu tempat. Masjidnya ada berapa, pindah-pindah beliau, masjid ini, masjid ini, masjid ini. Jadi rata beliau sholat di setiap masjid di sana untuk mendapatkan keberkahan, karena setiap aulia itu meletakkan rahasianya di tempat-tempat ibadah mereka, tempat-tempat yang pernah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di tempat itu ada napak tilas ya, ada sambungan ikatan kepada ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ke tempat kita ibadah belum tentu diterima oleh Allah. Tapi tempat para aulia yang sudah mendahului kita saksikan mereka sudah wafat dalam sempurna dan luar biasa. Nah, ini tempat-tempat ibadah mereka ini masih berhubungan, karena tempat itu pernah menjadi tempat seorang hamba yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapat keberkahan daripada para habaib, para aulia, para salafun saleh, dan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan kita semua kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna